Ya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Politik dan Lembaga Negara menyedot perhatian publik tidak hanya karena munculnya PAN yang secara terbuka menyatakan menjadi sahabat baru koalisi, tapi juga isu soal amandemen UUD 1945 yang belakangan kembali mencuat. Bagaimana perspektif media dalam perspektif editorial melihat sejumlah peristiwa politik dan terutama tentang berkumpulnya parpol koalisi di istana beberapa waktu yang lalu yang pekan ini juga menjadi sorotan. Kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan Pisau Editorial View bersama dengan Mas Elvan Dhani Sutrisno, Wakil Pemimpin Redaksi dari Detik.com, dan juga ada Mas Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi dan Kepala Peliputan CNN Indonesia. Mas Revo, Mas Elvan, selamat malam. Kabar baik ya? Selamat malam, Renhat. Baik, kita kembali di diskusi editorial. Senang sekali dengan Mas Revo dan juga Mas Elvan. Saya mau ke Mas Revo dulu. Kalau kita melihat Mas Revo tadi ada penuh puja-puji ya dari Ketua Umum Parpol Koalisi terhadap Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi. Itu yang ditampilkan oleh istana ke publik. Tapi di luar itu kencang juga kemudian atau santer infonya bahwa pertemuan itu juga membahas sejumlah hal, diantaranya juga soal ketatanegaraan ya dalam isu amandemen UUD 1945 dan juga munculnya PAN yang secara terbuka sebagai sahabat baru koalisi dalam tanda kutip. Nah, dari peristiwa itu Mas Revo, apa yang CNN Indonesia cermati terkait dengan pertemuan parpol koalisi di Istana Negara yang langsung dipanggil oleh Presiden Joko Widodo? Ya, Renhat, makasih Renhat. Ini kan memang yang pertama artinya kan sekarang hampir semua partai itu merapat ke koalisi pemerintahan saat ini. Praktis sekarang hanya tinggal PKS dan Demokrat ya yang ada di luar koalisi. Ya kita lihat apakah nanti kalau memang jadi reshuffle kabinet misalnya, apakah PAN kemudian bisa masuk dalam barisan kabinetnya. Tapi sejauh ini ketika PAN sudah mengatakan bersahabat dengan pemerintahan, maka praktis tinggal PKS dan Demokrat. Nah, ini kan di satu sisi kan kita memang mengharapkan ada pemerintahan yang stabil gitu ya. Tapi di sisi lain bagaimanapun kita juga berharap ada oposisi yang bisa mengkritik jalannya pemerintahan sehingga pemerintahan eksekutif ini bisa berjalan sesuai dengan relnya. Kalau tidak ada yang mengawasi kan artinya akan terjadi sebuah yang kita khawatirkan itu pemerintahan terlalu kuat dan bisa menjadi tiran gitu kan. Nah, yang kedua, hal kedua yang kita cermati kan sejak beberapa bulan terakhir ini memang MPR sudah menggelar banyak FGD di kampus-kampus terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar ya, terkait dengan pokok-pokok haluan negara. Dan statement itu semakin merasa kuat gitu ketika menjelang 16 Agustus, ketika menjelang pidato kenegaraan, ada safari dari rombongan pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Jokowi pada waktu itu di Istana Bogor, dan kemudian ketika pidato Ketua MPR juga mengatakan menyampaikan hal terkait dengan amandemen UUD, amandemen konstitusi kita. Nah, ini sebenarnya dua hal yang menarik yang sekarang kita cermati. Sekarang pertama koalisi pemerintahan semakin kuat dan kemudian ada isu amandemen. Artinya kalau kita lihat sebenarnya kan pemerintahan Jokowi ini kan sudah pemerintahan periode kedua. Sebenarnya tinggal fokus pada legasi saja. Biasanya solidnya koalisi itu dibutuhkan ketika periode pertama. Ketika periode kedua sudah tidak terlalu pusing karena kan hanya tinggal harusnya fokus pada pekerjaan utamanya. Tapi ini ada merapatkan barisan, tentu kalau kita cermati pasti ada agenda, dan agendanya yang paling terlihat saat ini tentu adalah amandemen, Reinhardt. Okay. Ya itu segitu dulu nih pendapat saya. Oke, Mas Revo, soal amandemen, kalau kita melihat pernyataan parpol ini kan juga masih tarik ulur ya, masih terbelah juga soal sikap amandemen yang seperti apa, yang terbatas yang bagaimana. Di tengah pro kontra soal amandemen UUD 1945, bagaimana sikap kita, Mas Revo, editorial kita merespon pro kontra dan juga diskursus yang tengah dibangun pemerintah soal amandemen 1945 ini? Ya,
amandemen ini kan yang kita khawatirkan membuka kotak Pandora ya. Ada banyak hal agenda-agenda yang bisa muncul ketika proses pembahasan amandemen konstitusi. Terkait dengan pokok-pokok haluan negara misalnya, di satu sisi memang kita butuh kesinambungan program ya, kesinambungan kerja-kerja pemerintahan. Di pemerintahan sekarang misalnya sudah memiliki sejumlah program yang kita yakini bersama tidak akan selesai dalam periode ini. Artinya itu dilanjutkan oleh pemimpin nasional berikutnya. Nah, apakah pemimpin nasional berikutnya itu bersedia melanjutkan program yang ada? Ini kan juga menjadi sebuah tantangan. Kalau memang koalisi atau kalau memang pemimpin nasional berikutnya ini masih sejalan dengan pemerintahan sekarang, itu akan dilanjutkan. Tapi kalau tidak, ya bisa diganti kan programnya. Tapi di sisi lain, Reinhardt, yang harus kita cermati, kekuasaan tertinggi itu kan bagaimanapun ada di tangan rakyat. Gitu. Jadi ketika misalkan pokok-pokok haluan negara ini kan ditetapkan oleh MPR dan kemudian menempatkan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Sementara kita selama ini setelah reformasi itu sudah menganut sistem politik yang kedaulatan tertingginya ada di tangan rakyat gitu ya. Setelah tahun 2002 ya. Itu kan kita pemilu 2004 kemudian menempatkan kekuasaan tertinggi itu ada di rakyat. Artinya kalau rakyat tidak suka dengan program pemerintah yang saat ini, rakyat bisa memilih pemimpin yang baru yang dirasa akan bisa memenuhi ekspektasi rakyat. Tapi kalau misalkan ini sudah dikunci dari sekarang, artinya kan rakyat tidak punya kekuasaan apa lagi, apalagi yang kita khawatirkan kalau misalkan program-program itu dikunci sesuai dengan kepentingan kelompoknya, itu yang mengkhawatirkan. Oke, baik. Jadi lain kan juga kalau misalkan amandemen ini dibahas, kita membuka kotak Pandora, ada isu perpanjangan jabatan presiden misalnya, atau misalkan isu 3 periode dan lain-lain. Ini yang kita khawatirkan. Apakah kemudian ada agenda-agenda terselubung yang akan dimasukkan dalam pembahasan amandemen tersebut? Oke, jadi soal amandemen kita menangkap kekhawatiran ya Mas Revo bahwa akan menjadi kotak Pandora melebar ke pasal-pasal yang lain termasuk juga soal 3 periode atau bahkan mengembalikan fungsi MPR seperti sebelum reformasi. Saya ke Mas Elvan. Mas Elvan, kalau kita lihat secara kalkulasi politik, artinya dengan PAN yang sudah secara terbuka ini bergabung ke pemerintah, bertambah kuat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini kemudian isunya juga liar menjadi untuk memuluskan agenda amandemen, kembali ke soal itu. Poin-poin apa yang detik.com soroti dari pertemuan demi pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam beberapa pekan terakhir ini dan juga ada pertemuan parpol juga, Mas Elvan? Oke, Reinhardt. Saya kira dalam pertemuan Jokowi dengan para ketua umum parpol ya, ada 7 ketua umum yang ikut dalam pertemuan, ada beberapa poin yang dibahas secara serius. Mulai dari persoalan COVID-19 dengan banyak apresiasi tentunya di tengah kritik keras ke pemerintahan Jokowi, seperti mural-mural itu ya yang lagi rame. Kemudian para ketum partai koalisi ini memberikan dukungan sampai persoalan ketatanegaraan yang sampai ke pembicaraan terkait dengan ibu kota baru. Nah, kemudian karena itu kemudian sekalian menurut saya pada pertemuan pertama itu 7 parpol kan ada ketumpan ya, diperkenalkanlah PAN akan masuk kepada koalisi. Jadi sekarang betul Reinhardt sampaikan bahwa kekuatan koalisi semakin kuat sebetulnya tanpa PAN juga sudah kuat Reinhardt. Itu sudah menguasai juga. Memang kemudian muncul pertanyaan kenapa harus ada PAN. Artinya ada sebuah kepentingan besar yang harus diselamatkan. Kepentingan ini kan bisa positif bisa negatif ya kan. Karena pemerintah pasti harusnya politiknya politik negara. Nah, dalam poin-poin pertemuan itu kan ada soal ibu kota baru. Memang dalam pembicaraan terkait amandemen itu banyak sekali anggota MPR yang menarik garis merah itu ke arah perencanaan pembangunan seperti Mas Revo sampaikan tadi. Dulu namanya ada GBHN, sekarang mau dibikin agar ada rute pembangunan ke depan. Jadi harapannya apa yang Presiden Jokowi lakukan, ibu kota baru lah contoh konkretnya akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Pertanyaannya apakah untuk kepentingan itu harus dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar adalah dasar konstitusi kita. Dan kita sebagai media, kami Detikkom tentu akan mengawal ini dengan sangat rigid, sangat teliti gitu. Jangan sampai amandemen ini kemudian kebablasan, Reinhardt. Dan karena itu kita harus jagain betul kalau memang arahnya ke sana. Tentu sebetulnya kalau kepentingan soal ibu kota baru itu kan namanya politik ya kan, komunikasi itu kan bisa dilakukan, bisa dibikin peraturan-peraturan untuk mengunci.
Kan kalau duit sudah keluar banyak, apa iya sih presiden berikutnya akan skip gitu. Ini kan tentang masalah kalau tujuannya memang baik gitu, plannya jelas, blueprintnya ada, apa iya sih akan ditinggalkan rencana itu. Takut banget kenapa sih gitu kan. Ini yang kemudian muncul pertanyaan kenapa harus ada amandemen, Reinhardt. Dan karena itu amandemen memang harus kita kawal, betul-betul kita kawal. Apalagi dengan masuknya PAN kepada koalisi. Ini berarti kan mau sapu bersih kan. Ya kan seperti tadi Mas Revo sampaikan tinggal Demokrat dengan PKS. PKS masih keras gitu. Sebetulnya di koalisi Reinhardt terkait amandemen juga pecah betul. Ya, ya. Ada yang pengen itu lebih luas, ada yang pengen terbatas. Sekarang hati-hati. Tapi kan ini koalisi kan pendukung pemerintah ya. Kalau ngelihat dari statement mereka solid sekali menurut saya. Kita jangan mudah begitu saja percaya, kita harus kritis dan kita harus awasi setiap pergerakan politik ke depan ini. Karena dalam sisa-sisa waktu ini sangat penting, apalagi banyak sekali ini pembisik-pembisik, kemudian orang-orang berkepentingan. Saya yakin mungkin Presiden Jokowi tidak terfikir untuk 3 periode, Reinhardt. Ya. Tapi orang-orang di sekelilingnya ini kan ya namanya sudah enak menjabat ya kan, mungkin juga kan ya mencoba-cobalah, ini kan politik lah. Kita tidak boleh negara ini jadi uji coba. Kita harus melindungi rakyat, seperti Mas Revo sampaikan bahwa ini tuh rakyat kala-kalanya gitu, Reinhardt. Oke, Mas Elvan, jadi kalau kemudian para pembantu presiden, anak buahnya mengatakan presiden ini tidak terpikirkan soal 3 periode, atau sikap presiden mengembalikan ke MPR soal wacana amandemen, apakah itu bisa kita terima secara mentah-mentah begitu, atau memang masih ada hal yang dalam perspektif media kita harus tetap ada aspek untuk tetap mengawal atau bagaimana sebetulnya sikap presiden soal ini? Oke, Reinhardt. Dalam pembicaraan terkait amandemen, beberapa anggota MPR itu mengeluarkan sejumlah wacana yang ada tarikannya itu adalah memperkuat peran MPR. Memperkuat peran MPR itu ya katanya agar biar menjadi evaluasi untuk lembaga yang lain, agar bisa menjadi evaluasi. Ini kan akan memperkuat posisi MPR dari yang sekarang. Ya. Ya, kalau memang diputuskan amandemen kemudian solid, MPR kembali menjadi tertinggi, misalnya yang dikhawatirkan oleh banyak pihak termasuk kami. MPR menjadi lembaga tertinggi negara lagi, kembali ke amandemen, kembali ke undang-undang dasar yang lama sebagian pasalnya, kemudian bisa saja dia meneruskan. Apa yang orang tidak mau kalau kemudian jalannya ada kan ini akan membahayakan demokrasi, Reinhardt. Oke. Dan karena itu harus kita jaga betul. Meskipun selalu didengungkan bahwa semangatnya adalah keberlangsungan pembangunan, kontinuitas pembangunan, kemudian memperkuat MPR, memperkuat DPD. Gitu, tapi tetap aja kita harus kawal betul-betul gitu, karena amandemen ini sangat sensitif dan seharusnya kita kritis di situ, Reinhardt. Oke, baik. Mas Revo, catatan terakhir dari editorial CNN Indonesia, bagaimana Mas Revo soal pertemuan presiden, soal juga amandemen. Sekarang kita lihat juga sikap partai kan terbelah ya, ada yang kemudian tadinya cukup kencang menyuarakan amandemen seperti PD Perjuangan misalnya, tapi kemudian juga mulai agak slowing down karena melihat ada isu pandemi misalnya. Apakah kemudian kita juga menyoroti hal yang sama bahwa pandemi seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini? Ya, kalau memang sebenarnya ini Reinhardt, yang kita sesalkan itu adalah kalau memang partai politik itu ingin mengamandemen atau ingin melakukan sebuah gagasan-gagasan besar ya, yang terkait dengan yang itu akan mengubah sistem ketatanegaraan kita. Seharusnya ini disampaikan ketika masa pemilu. Gagasan-gagasan ini disampaikan kepada pemilu sehingga bisa menjadi pertimbangan rakyat atau pertimbangan pemilih untuk menentukan pilihan partai politik yang akan dipilih ketika pemilu tersebut. Nah ini kan tidak. Jadi ketika 2019 lalu, saya rasa tidak ada satupun gitu ya partai politik yang dalam kampanyenya itu menyampaikan gagasan besar tentang amandemen ya secara serius gitu ya. Ada beberapa tokoh politik memang yang pada waktu menjelang pemilu itu menyampaikan gagasan perlunya kembali ke UUD 1945 seperti itu. Tapi kan tidak diseriusin. Nah, ini sekarang di tengah perjalanan sudah jalan 2 tahun dan kita sekarang yang ada pada masa pandemi yang membutuhkan fokus luar biasa, juga gagasan amandemen itu muncul. Nah, ini kita pikir sama seperti yang tadi disampaikan Mas Elvan. Kita sebagai media itu memiliki tanggung jawab besar untuk ikut mengawal isu ini supaya kalaupun amandemen itu dilakukan, maka
masih sesuai dengan rel yang ada, tidak menjadi kepentingan segelintir dari kelompok elit misalnya. Ya. Ini harus benar-benar menjadi kepentingan publik ya, harus seperti itu. Nah ini tugas tanggung jawab kita sebagai media, Reinhardt. Oke, baik. Mas Elvan, terakhir kalau soal ini, soal pertemuan koalisi, tidak lengkap kalau kita tidak membahas juga soal PAN ya, meskipun bukan hal yang baru, sebetulnya PAN dirumorkan bergabung, tapi apa catatan menarik dari detik.com mungkin terkait dengan wacana reshuffle ini, Mas Elvan? Saya kira Reinhardt sudah tradisi di negara ini ya. Mungkin masyarakat sudah ngikutin, nah ini bentar lagi jadi menteri. Karena memang tradisi yang dibangun seperti itu. Sayangnya Rabu Ponnya sudah lewat, Reinhardt. Rabu Ponnya kemarin tanggal 25, sampai kita hitungin tuh. Karena biasanya Pak Jokowi punya tradisi politik juga di Rabu Pon. Ketemu Rabu Pon lagi September tanggal 29. Jadi sebetulnya masih panjang waktunya dan memang kemungkinan besar menurut banyak orang juga reshuffle kabinet akan dilakukan. Bukan hanya memasukkan PAN, tapi juga mengevaluasi menteri yang memang Pak Jokowi sudah lama pengen mengevaluasi. Tertunda-tunda karena PSBB, PPKM level. Dan ketika kondisi sudah kondusif, ya ditandai, maksudnya kondusif ya ditandai dengan apresiasi dari para ketum partai koalisi dalam pertemuan kemarin, kemudian juga dengan data yang sekarang kelihatan kasus menurun, mungkin Presiden sudah berpikir. Saya kira mungkin akan dilakukan reshuffle kabinet, dan kami akan jagain itu. Isu sudah kemana-mana, pos untuk PAN segala macam, dan itu sih kita melihat ini kemungkinan besar akan masuk kabinet. Ini sudah tradisi. Ya. Dan sepertinya jarang kita ketemu partai yang ikhlas, Reinhardt. yang mendukung tanpa dapat jatah menteri itu jarang sekali sepertinya. Bahkan PSI yang partai kecil juga kan akhirnya dapat ya dari seorang Valdo Maldini ya kan. Ya sekarang berada di ring 1 juga Jokowi. Oke, baik, kita kawal terus bagaimana isu amandemen, soal reshuffle, dan juga beberapa peristiwa yang lain terkait dengan politik. Yang juga tidak kalah menarik, Mas Revo dan juga Mas Elvan, adalah mural yang ini justru semakin meluas, pembuatan mural mengkritik pemerintah. Apakah juga ini kita soroti sebagai satu hal yang dianggap berlebihan ketika harus dihapus atau bahkan diburu pelakunya, bahkan disebut ini pembungkaman demokrasi? Bagaimana editorial detik.com dan juga CNN Indonesia melihat soal fenomena mural ini? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Mas Elvan dan juga Mas Revo, sekarang kita bergeser ke isu soal mural bernada kritik. Saya ingin tahu dulu dari Mas Elvan bagaimana catatan editorialnya berkaitan dengan mural ini yang bermunculan, tapi kemudian kita lihat sekarang semakin meluas, ya justru ini dianggap sebagai sinyal kebebasan berekspresi yang dibungkam, padahal masyarakat menyampaikan ekspresi mereka terhadap situasi saat ini. Apa yang menarik dari soal ini, Mas Elvan? Ya Reinhardt, saya kira agak aneh di negara demokrasi ya kan. Ketika masyarakat itu menyalurkan kritik dalam bentuk mural, mural ini dalam sejarah NKRI ya itu memang syarat dengan kritik selama ini. Dan baru sekarang kemudian seperti Ren sampaikan, pembuatnya diburu gitu kan. Walaupun kalau dilihat dari pernyataan Pak Muldoko, sebenarnya Pak Jokowi santai ya kan. Sebetulnya kritik itu nggak boleh ditanggapi santai, Reinhardt. Kritik itu didengarkan kemudian dieksekusi gitu, dikasih solusi. Tapi oke lah kalau Presiden santai. Nah pertanyaannya kenapa yang di bawah kemudian seperti ini gitu. Kalau mendengarkan dari alasan dari polisi kenapa memburu pembuat mural, mereka sampaikan mereka mau interview, mau tanya apakah ini kritik sosial atau ini adalah penghinaan. Nah sebetulnya kalau kritik sosial sudah kelihatan, Reinhardt, nggak perlu dipanggil juga gitu kan. Sudah kelihatan misalnya mereka mau mempertanyakan kehadiran negara pada saat COVID seperti ini. Kan banyak sekali yang terkait itu kan, ada yang di mata ditutup masker, ada yang seperti yang kita lihat ini gitu kan. Kan mereka ketika rakyat itu mempertanyakan kehadiran negara itu kan sah-sah saja sebetulnya kan. Kemudian itu menjadi masalah ketika seperti polisi sampaikan kalau itu terjadi penghinaan kepala negara. Tentu dua hal ini sangat berbeda. Antara kritik dan penghinaan kepala negara itu ada pasalnya. Dan tentu sebagai penegak hukum aparat tentunya tahu perbedaannya. Yang terjadi adalah apabila seperti ini, mungkin kemudian diharapkan tidak ada lagi kan, agar kalau ngeritik seperti Pak Muldoko sampaikan akan terukur. Menurut saya yang terjadi adalah sebaliknya. Ya masyarakat ketika merasa dikekang, ketika mengkritik, saya kira akan semakin banyak mural-mural seperti ini, Reinhardt. Dan itu kita ikutin memang semakin kuat. Bahkan di Jogja ada lombanya, Reinhardt. Lomba membuat mural dan
jika mural itu terkait dengan yang dihapus ya kan, banyak sekali yang sudah dihapus ya, itu akan dapat pemenang gitu. Jadi masyarakat seperti itu dan kita patut apresiasi karena memang kritik itu adalah jalan menuju jalan yang lebih baik. Kalau pemerintah tidak boleh anti kritik, sekali lagi kalau memang Jokowi santai terhadap kritik, maka kalau presidennya tidak anti kritik, maka yang di bawah jangan anti kritik. Jadi kalau yang di bawah olah-olah ya anti kritik, berarti sebetulnya di atas juga tidak gitu Renat. Saya kira presiden dan aparat harus terbiasa dengan kritik. Biasa saja kok itu. Kalau memang itu adalah penghinaan, media pasti juga paling depan kan untuk bagaimanapun NKRI harga mati Renat. Gitu. Oke, Mas Revo punya kebingungan yang sama seperti yang disampaikan Mas Elvan. Kalau presiden tadi lewat KSP Muldoko mengatakan santai-santai saja, mengapa kemudian di bawahnya justru bertindak sebaliknya? Bagaimana editorial kita melihat soal fenomena mural berada kritik, Mas Revo? Pendukung itu kan bisa dikendalikan sebenarnya oleh leadernya lah gitu ya. Kalau leadernya tidak terlalu pusing gitu ya, kemudian menyampaikan ya kalau memang santai gitu ya, dan kemudian menyampaikan bahwa semua orang tidak perlu pusing dengan mural ini, saya rasa juga tidak akan ada orang yang atau pendukungnya yang juga ambil pusing. Santai juga gitu Renat. Artinya kalau memang sampai ada terjadi gejolak di bawah, artinya memang selama ini kita meyakini ya di atasnya sebenarnya tidak santai-santai amat gitu kan. Nah, terkait mural, coret-coret di tembok ini kan sudah ada sejak zaman dulu kala gitu. Bahkan kalau kita lihat sejarah gitu ketika Indonesia baru merdeka, tulisan-tulisan merdeka atau mati itu kan juga dicoret-coret atau mengusir penjajah misalnya itu juga dicoret-coret di tembok. Nah, sekarang yang menjadi yang seharusnya oleh pemerintah atau oleh pihak yang berkuasa ini dicermati, kalau sampai rakyat itu menyerahkan kegelisahannya ke tembok, artinya ada saluran komunikasi yang tersekat di sini, sehingga rakyat itu memilih tembok sebagai tempat curhatnya. Gitu kan. Harusnya kan rakyat bisa aja curhat ini, ada proses, ada keran-kerannya lah gitu. Nah artinya kalau sampai ke tembok curhat kemudian itu juga curhatnya pun kemudian dihapus, berarti ada yang salah di sini. Tidak hanya terkait dengan kebebasan berekspresi, tapi bahwa jika sampai kemudian masyarakat atau rakyatnya itu sampai curhat ke tembok, harusnya juga yang berkuasa ini harusnya malu lah ya. Kenapa tidak bisa curhat langsung ke mereka gitu? Kok sampai harus diwakili oleh tembok? Dan kemudian dihapus pula. Nah, ketika dihapus itu, yang kita sudah merasa bahwa ini adalah sebuah kesalahan ketika pembuat mural itu ditangkap, dihapus, kemudian dengan bahasa diamankan ya pada waktu polisi menyampaikan. Gitu. Sejak awal kita langsung merasa ini akan memunculkan perlawanan baru. Ya. Gitu. Andai kata pada waktu itu mural yang pertama di Tangerang itu tidak dihapus dan tidak dipermasalahkan, kita rasa bisa saja ya cuman hanya mural di situ saja, ya akan viral, tidak akan meluas, ya ada di orang yang melihat ya yang melintas di tembok situ saja gitu. Tapi begitu aparat amanan pada waktu itu bertindak overreaktif, ditangkap, diamankan dan kemudian dihapus. Kemudian ini menjadi viral karena ini dianggap sebagai pembungkaman akan kebebasan berekspresi. Yang terjadi sekarang mural-mural baru yang tadi disampaikan oleh Mas Elvan muncul, akhirnya malah rame gitu kan. Nah ini saya rasa ini adalah blunder pada waktu itu dari pihak keamanan ya. Oke, Mas Elvan dan Mas Revo, saya mungkin ke Mas Revo dulu. Bagaimana dengan argumentasi ya yang kerap disampaikan oleh para pembantu presiden misalnya atau mereka yang kemudian ada di koalisi pemerintahan bahwa oke, mural adalah bentuk berekspresi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain poin-poin kritik yang tadi itu juga sedikit banyak mengganggu stabilitas misalnya soal situasi hari ini yang kita tahu bahwa tengah tidak baik karena pandemi COVID-19. Bagaimana dengan alasan-alasan seperti itu, Mas Revo? Baper aja itu mereka. Harusnya santai aja. Kalau memang santai aja. Tunjukkan dengan bekerja. Jadi artinya ketika ada
kritik disampaikan. Yang kritik itu disampaikan melalui tembok gitu kan. Nah, ini seharusnya kemudian dijawab yang tadi Mas Elvan sampaikan. Ini dijawab dengan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan ya. Kalau memang kritiknya misalnya kehadiran negara itu tidak dirasakan dalam penanganan pandemi itu, ya jawab dengan menghadirkan negara dalam penanganan pandemi. Nah, ajak dialog masyarakat yang selama ini melakukan kritik. Kenapa? Ya memang di sekeliling mereka itu ada yang merasa ya negara tidak hadir. Nah, ketika itu dengarkan kritiknya dengan tetap santai gitu ya, kemudian dijawab dengan aksi nyata. Nah, kalau sampai mengancam stabilitas, kok rasa-rasanya enggak juga ya, Renat, kita selama ini tidak melihat sejauh itu ya. Ini hanya sebatas kalau saya rasa ya baper aja lah. Tetap santai. Baik, Mas Elvan, terakhir dari Anda, karena bisa jadi kemudian semakin meluas ya, seperti apa Anda menyimpulkan kembali pemerintah atau penguasa saat ini harus bijak merespon kritik-kritik seperti ini? Oke, saya kira kalau kemudian pemerintah menganggap ini sebagai gangguan stabilitas keamanan di kondisi yang tidak baik, ya begini Reinhardt, disampaikan juga ke Presiden bahwa kondisi rakyat memang sedang tidak baik hari ini. Gitu, mereka sedang susah, mereka kena pandemi, dan karena itu mereka butuh kehadiran negara gitu. Dan kemudian mungkin mereka merasa seperti tadi Mas Revo sampaikan tidak ada saluran. Jadi ya sudah begini caranya biar biar kemudian termonitor, banyak orang, media ngambil segala macam. Kemudian diharapkan Presiden mendengarkan. Dan mudah-mudahan karena Presiden katanya santai ya, mudah-mudahan juga mendengarkan dan memberikan solusi. Dan terkait saluran komunikasi Reinhardt, saya kira kuncinya ini. Jokowi punya KSP, Jokowi punya juru bicara, punya kementerian yang langsung bertanggung jawab terhadap kasus saat ini gitu kan. Jadi kalau masyarakat masih teriak-teriak kan, saya kira kan perlu mengevaluasi saluran komunikasi. Jadi kira-kira kalau memang saluran komunikasi yang nggak efektif, ya udah reshuffle aja lah, momentumnya dapat ya kan, PAN sudah siap-siap segala macam. Cuman saya kira udahlah reshuffle aja. Daripada masyarakat yang disalahkan, saya lebih setuju reshuffle kabinet. Saluran komunikasinya diperbaiki, yang penting tujuannya adalah untuk masyarakat loh ya, bukan untuk bagi-bagi kekuasaan. Gitu Reinhardt. Oke, baik, terima kasih Mas Elvan dan juga Mas Revo. Diskusi yang menarik dalam editorial view hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas sedikit banyak memberikan perspektif kepada publik dan bisa didengar oleh pemerintah saat ini. Terima kasih banyak Mas Elvan dan juga Mas Revo untuk waktunya. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.